Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan tentang sesuatu yang pasti kita semua sudah tahu, yaitu apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kita, umatnya. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Dikatakan, kamu adalah garam dunia, salt of the earth. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, yang perlu kita garis bawahi, kata-kata Tuhan ini yang pertama adalah, kamu adalah garam dunia. Jadi, setelah kita menjadi milik Kristus, setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita menerima akan penebusan oleh kuasa darahnya, dan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka sesungguhnya kita adalah garam dunia. Jadi kalau ada orang Kristen berdoa, Tuhan jadikanlah aku garam dunia, itu doa yang keliru. Salah itu saudaraku. Yang benar adalah, aku bersyukur Tuhan bahwa aku adalah garam dunia, karena itu adalah firman-Mu. Ya kan? Jadi kalau Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, jangan kita minta supaya Tuhan menjadikan kita garam dunia. Kita adalah garam, sudah. Itu adalah firman Tuhan yang merupakan kebenaran. Nah, masalahnya adalah kalimat berikutnya, jika garam itu menjadi tawar. Nah, rasa asin dari garam itu adalah fungsi dari benda tersebut. Kita ini disebut oleh Tuhan garam dunia, ya kita adalah garam. Tapi yang penting jangan sampai kita menjadi garam tapi nggak ada fungsinya. Fungsi dari garam itu kan rasa asinnya, saudaraku ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Nah, kemudian fungsi dari garam itu apa saja? Oh, ada banyak, saudara. Saya catat dan saya renungkan, itu ada banyak fungsi garam. Tapi ini beberapa saja ya fungsi yang paling penting. Satu, garam itu menjadi penyedap rasa. Ya. Kalau ada masakan sayur, entah itu sayur asem atau apa, sup atau apa saja, saudaraku. Kalau tidak dibumbui dengan garam, itu rasanya hambar, saudara. Jadi, garam itu penyedap rasa. Sampai ada pepatah yang katakan, bagaikan sayur tanpa garam. Yaitu kalau anak-anak muda yang suka berpuisi katakan, hidup tanpa cinta, bagaikan sayur tanpa garam. Ya. Artinya hambar, nggak ada rasa. Bahkan kalau saudara lihat di dalam surat Ayub, itu Ayub pernah mengeluh, dapatkah putih telur itu dimakan tanpa garam? Aku muak, aku tidak bisa memakannya. Itu merupakan satu ungkapan, saudaraku, bahwa garam itu adalah bumbu dapur yang nomor satu, utama. Saudara boleh punya segala macam bumbu. Ini ibu-ibu kan yang ngerti bumbu ya. Bumbu itu kan kalau Indonesia kan kaya sekali ya.
bumbu-bumbunya, mulai dari merica, pala, laos, salam, apalagi saudaraku, katakan cengkeh, kapulaga, apa itu semua bumbu-bumbu yang ada. Termasuk penyedap rasa, vitsin. Tetapi kalau nggak ada garam, saudaraku, bumbu-bumbu itu meskipun wah komplit sekali, tetap nggak enak rasanya masakan tersebut. Jadi saya berani katakan, dan saya kira ibu-ibu setuju, bahwa bumbu dapur yang nomor satu adalah garam. Karena garam itulah yang membuat segala masakan itu menjadi sedap. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua dari garam adalah preserve. Preserve itu apa? Mengawetkan, saudaraku. Kalau saudara pergi ke pasar, saudara bisa lihat bagian orang yang jual ikan asin. Itu ikan asin itu nggak busuk, saudara. Karena apa? Karena digarami. Ya, jadi nelayan menangkap ikan di laut, kemudian ikan itu dibelek, dibuka ya, dibersihkan, dibuka, isi perut dikeluarkan, kemudian dilumuri garam, saudaraku. Setelah itu dijemur. Nah, daging ikan ataupun ada juga dendeng, saudara ya, saya dulu suka beli dendeng. Di Solo itu ada dendeng babi hutan, saudara ya, dendeng celeng itu cuma dilumuri garam saja dan digantung begitu dan tidak busuk. Karena memang garam itu punya fungsi preserve atau mengawetkan. Dua saja ya. Nanti memang ada yang lain-lain, saudaraku ya, fungsi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi garam ini dalam satu penafsiran yang khusus, saudaraku. Ya, ada banyak tafsir ya, bahwa orang Kristen itu kalau hadir di mana-mana harus memberi rasa sedap, itu pasti tafsiran itu adalah benar dan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jangan sampai ada kamu, seorang anak Tuhan, tapi suasana jadi nggak enak. Ada kamu, suasana jadi nggak sedap. Nah, itu namanya kamu bukan garam dunia, begitu ya. Jadi selama kita garam yang punya rasa asin, pasti kita memberi rasa sedap. Itu pasti pengertiannya seperti itu. Tapi fungsi dari garam sebetulnya saya lebih khususkan menjadi fungsi doa, syafaat, dan doa peperangan kita. Karena apa? Karena garam itu bekerja tanpa bunyi, tanpa suara, dan tidak kelihatan. Ketika garam itu dimasukkan ke sayur, itu sudah tidak nampak lagi garamnya, tapi rasanya bisa dicicip, bisa dirasakan gitu, saudaraku ya. Hasilnya bisa dirasakan. Demikian ketika garam itu sudah dilumurkan pada daging atau pada ikan segar yang dilumuri garam, garamnya itu sudah tidak kelihatan, meresap, saudara, di dagingnya. Rasanya jadi asin, tapi faktanya itu bisa mengawetkan akan ikan atau daging tersebut. Ngerti ya? Sehingga saya menafsirkan, ini salah satu tafsir, saudaraku ya. Jadi saudara jangan terus setelah tafsiran ini diajarkan, saudara berkata ini satu-satunya tafsir. Tidak. Salah satu tafsiran mengenai ayat ini bahwa fungsi garam itu adalah fungsi doa dan fungsi peperangan roh dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus berdoa. Dan doa itu membuat Tuhan yang tadinya tidak berselera untuk memberkati akan umat manusia, jadi berselera karena ada garamnya. Ya, sepertinya ini saya bayangkan, saudaraku ya, saya ilustrasikan seakan Tuhan itu melihat manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keegoisan, penuh dengan kekerasan dan sebagainya. Tuhan itu muak. Tuhan itu ingin lenyap aja lah, dihukum aja. Tetapi karena ada garam, maka Tuhan masih berselera untuk menerima akan dunia yang rusak ini. Nah,
berselera untuk memberkati, berselera untuk bekerja melalui kuasa rohnya sehingga banyak orang diselamatkan karena doa-doa dari gereja Tuhan atau umat Tuhan. Jadi ini tafsiran pertama. Yang kedua, menahan proses kebusukan. Iblis itu kan memang kerjaannya adalah mencuri, membunuh, membinasakan, merusak, membusukkan. Jadi saudaraku, di dalam suatu masyarakat nggak usah diajari lah, dibiarkan saja, nanti pasti kejahatan akan bermula. Siapa yang menahan kejahatan itu? Doa dari umat Tuhan. Doa peperangan umat Tuhan itu menahan supaya proses kerusakan dari masyarakat itu boleh dihambat. Ngerti ya saudaraku ya? Itulah fungsi dari doa peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Sebab peperangan kita tidak melawan darah dan daging, tapi peperangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Itu adalah peperangan kita, pergumulan kita. Itulah fungsi garam. Dan itulah yang membuat proses pembusukan yang dikerjakan oleh iblis atas masyarakat di mana kita ada, kita tinggal itu tertahan, saudara. Bahkan dalam 2 Tesalonika kan dikatakan, engkau tahu siapa yang menahannya. Nah itu yang menahan itu adalah doa-doa dari umat Tuhan. Sehingga si jahat itu tidak bisa muncul sebelum yang menahan ini disingkirkan. Kan begitu saudaraku ya. Jadi fungsi garam itu adalah fungsi doa. Doa syafaat, kita berdoa, Tuhan memberkati. Ada pekerjaan Tuhan terjadi, banyak doa, banyak lawatan Tuhan. Itu fungsi doa. Kita memohonkan berkat sehingga Tuhan berselera untuk memberkati akan masyarakat di mana di situ ada gereja Tuhan. Ada garam yang memberi rasa sedap. Nah, kemudian ada garam yang mengawetkan sehingga iblis tidak bisa merusakkan, menahan akan pekerjaan si jahat ini melalui doa-doa peperangan kita. Itulah dua fungsi. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau pramuka, saudara pernah jadi pramuka, itu berkemah, itu sekeliling kemah itu ditaburi garam. Supaya apa? Supaya ular tidak masuk. Nah, ular ini kan gambaran dari setan, setan iblis. Takut saudaraku ya, kita ini adalah gereja Tuhan ini, kalau kita berdoa, gereja berdoa, iblis itu gemetar. Wesley Jewell, seorang hamba Tuhan yang adalah seorang pendoa syafaat luar biasa, dia menulis dalam bukunya, dia katakan demikian, iblis gemetar ketika seorang anak Tuhan yang paling lemah sekalipun berlutut dan berdoa. Iblis takut, saudaraku. Jadi saudaraku jangan tinggalkan doa. Saudara berkata, aku males doa. Oh saudara jangan males. Karena kalau Anda berdoa, iblis ditahan bekerja. Iblis tidak bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau Anda berdoa, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan. Karena Tuhan berselera untuk memberkati, karena Anda, doa Anda, fungsi dari doa ya adalah fungsi garam. Salah satu fungsi garam itu adalah memberi rasa sedap kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita ini jadi gereja tapi kita kehilangan garam, saudaraku ya, sehingga Tuhan nggak berselera untuk melawat dan memberkati. Nah, demikian fungsi garam. Nanti fungsi terang akan saya jelaskan. Tuhan Yesus berkati.